Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat hari Kamis 22 Februari 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 327 baitnya yang pertama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah melindungi tidur kami semalam dan Engkau juga boleh membangunkan kami pada pagi hari ini. Kami sebentar akan menerima berkat rohani, kami akan memuji nama Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh pergunakan telinga dan hati kami, sehingga renungan pada pagi hari ini tidak hanya kami dengar, tetapi kami juga boleh menanamkan iman bagi pribadi kami dan juga keluarga kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami serahkan saat teduh kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 45 ayatnya yang pertama sampai 8 yang menyatakan Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Demikianlah pembacaan Alkitab. Tema renungan pada pagi hari ini adalah jangan bersusah hati, jangan menyesali diri. Tidak semua kesulitan membawa kehancuran dalam hidup kita. Ada juga kesulitan yang membawa kebahagiaan. Selama kita menjalani hidup dan menghadapi semua kesulitan bersama Tuhan. Sebab Tuhan sanggup melewatkan kita dari kesulitan apapun. Jika kita tidak segera melewatinya, maka mungkin saja Tuhan berkehendak menggunakan kesulitan itu untuk menguatkan kita dan juga berakhir pada kebahagiaan kita.
Kelaparan melanda tanah Kanaan. Kehidupan Yakub dan keturunannya terancam. Lalu Yakub meminta anak-anaknya untuk pergi membeli bahan pangan ke Mesir. Dan tanpa diketahui bahwa Yusuf yang telah dianggap mati oleh ayah dan saudara-saudaranya sedang berkuasa di Mesir. Kepemimpinan Yusuf yang membuat Mesir kelimpahan bahan pangan di masa-masa sulit itu. Yusuf mengenali saudara-saudaranya ketika mereka datang ke Mesir. Sambil menyembunyikan identitasnya, Yusuf berupaya memperoleh informasi tentang ayah dan adiknya Benyamin. Namun, ia merasa tersiksa jika tidak segera memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Maka, ia mengambil kesempatan hanya bersama saudara-saudaranya sendiri. Yusuf pun menangis dan memperkenalkan dirinya. "Akulah Yusuf." Suasana haru dan tegang. Saudara-saudaranya takut ketika tahu bahwa Yusuf masih hidup. Tapi Yusuf justru merangkul dan menghibur mereka agar mereka tidak bersusah hati lagi. Mereka tidak menyesali diri mereka. Yusuf mengatakan bahwa Tuhan yang telah merencanakan semuanya. Tidak tampak rasa marah ataupun dendam. Yusuf justru sangat bahagia karena bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Dan Yusuf menolong mereka di tengah kelaparan yang melanda. Memaknai minggu ke-6 Prapaskah, kita diajak untuk kembali mengingat bahwa Tuhan Yesus menderita karena kejahatan yang kita lakukan. Tapi ia justru mengampuni kita karena ia ingin kita juga untuk mengampuni dan menghibur, berempati serta menguatkan keluarga kita, sesama kita yang sedang bersusah hati. Demikian renungan pada pagi hari ini. Umat yang terkasih, mari kembali kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 327 baitnya yang kedua. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh memuji Tuhan dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kami boleh selalu bersyukur untuk seluruh berkat yang sudah Tuhan berikan, dan senantiasalah berikan kami hikmat untuk kami boleh menghibur orang-orang di sekitar kami yang sedang bersusah hati. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga mau membawa 3 keluarga di Jemaat Hosiana ke dalam doa kami untuk keluarga Bapak Editan, keluarga Ibu Doli Tobing, dan keluarga Bapak Yohanes Wagyu. Berdoa untuk kesehatan seluruh anggota keluarga dari 3 keluarga ini. Biarlah Tuhan boleh beserta dengan mereka kemanapun mereka pergi, jauhkan dari mara bahaya dan sakit penyakit, sehingga mereka boleh melakukan pekerjaan, pelayanan mereka dengan tubuh bugar dan sukacita selalu. Kami mau mendoakan juga pekerjaan para orang tua, studi anak-anak maupun segala hal yang ketiga keluarga ini usahakan dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan boleh buat semuanya berhasil dan Tuhan boleh pakai mereka semua untuk selalu memuliakan nama-Mu. Di pada pagi hari ini kami juga teringat dengan saudara-saudari kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, berdoa untuk Bapak Wijayanto, Penatua Lirce Rendaka Siang, Bapak Jimmy Joseph,
Tuhan boleh berkati ketiga saudara-saudari kami ini, berkati segala obat-obatan, makan minuman yang masuk ke tubuh mereka, serta juga orang-orang yang beserta untuk membantu proses pemulihan ketiga saudara kami ini agar mereka boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Begitu juga dengan jemaat lain yang mungkin sedang sakit, Tuhan boleh beserta dengan mereka, sembuhkan mereka agar mereka boleh kembali beraktivitas dengan sukacita. Begitu juga dengan jemaat lain ya Tuhan yang mungkin sekarang sedang ada pergumulan hidup, Tuhan boleh beserta dengan mereka agar apapun keadaannya mereka boleh selalu berpengharapan dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan Gerakan Pemuda, untuk seluruh pengurus dan anggota, biarlah apapun yang dipersiapkan untuk kemajuan Pekat Gerakan Pemuda GPIB Hosiana, boleh Tuhan siapkan dan juga Tuhan mampukan. Berdoa juga untuk masa depan kami, Tuhan boleh bantu kami persiapkan segala sesuatunya, bantu kami memahami segala rencana Tuhan baik dalam keadaan senang maupun sedih. Berilah hati kami semakin mengasihi, penuh sukacita dan kepercayaan pada diri sendiri sebelum nantinya kami membagikan itu semua, berkat itu semua ke orang lain, agar melalui perkataan dan perbuatan kami hanya nama Tuhan saja yang boleh dimuliakan. Teringat juga ya Tuhan dengan seluruh jemaat GPIB Hosiana dalam kehidupan berjemaat, berpelayanan, biarlah dalam relasi kami di dalam maupun di luar gereja boleh selalu memancarkan kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa pada pagi hari ini untuk negara dan bangsa kami dengan segala permasalahannya, dengan segala pergumulannya, dari tingkat tertinggi hingga terendah yang ada di instansi, dari yang ada di pusat hingga di pelosok. Kami sudah boleh melakukan pemilihan umum ya Tuhan, pesta demokrasi. Terima kasih karena Engkau memimpin itu semua dari awal hingga saat ini ya Tuhan. Tuhan boleh beserta dengan kami juga nantinya dalam pemungutan suara maupun hasilnya nanti ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh tunjukkan kasih Tuhan selalu. Tuhan boleh juga beserta dengan pemerintahan dari mulai presiden, seluruh jajarannya hingga ke RT, RW, baik yang masih menjabat maupun nanti yang akan terpilih. Tuhan boleh lindungi segala program yang sudah dipersiapkan demi kemajuan negara ini. Biarlah apapun yang direncanakan boleh seturut dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan boleh jadikan itu semua indah bagi seluruh pemerintahan hingga pada kami masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Masih banyak doa dan harapan kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan dan merencanakan segala hal yang baik dan yang indah untuk kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami hari ini sampai nanti malam hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan Sabda Bina Umat hari ini. Selamat beraktivitas semuanya. Tuhan Yesus memberkati.